Halo Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah Hebat. Saya Rusmala Nainggolan, Kepala Sekolah SMA Negeri 109 Jakarta. Siap berbagi praktek baik dengan judul Kepala Sekolah Berbagi Kepemimpinan. SMA Negeri 109 Jakarta berada di Jakarta Selatan. Namun, guru-gurunya berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan suku yang beragam. Hal ini memperlambat kolaborasi antar guru dan kepala sekolah. Dan guru cenderung pasif pada kegiatan-kegiatan sekolah. Tapi ada juga guru yang merasa tidak ada tantangan. Saya merasa bosan karena tidak ada tantangan dan tidak dilibatkan dalam tim kerja sekolah. Saya merasa nggak ada tantangan di sekolah ini karena saya nggak dilibatkan dalam semua kegiatan di sekolah. Karena tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Dan ada pula guru yang tidak bertumbuh di sekolah ini. Jujur, saya di sini merasa tidak bertumbuh. Isu ini didukung dengan laporan pendidikan SMA Negeri 109 Jakarta tahun 2024 pada indikator kesejahteraan psikologis guru atau well-being guru turun. Tantangan lainnya adalah membina 750 murid dan memelihara lahan seluas 11.000 meter persegi kurang lebih dan gedung 6.500 meter persegi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Saya sebagai kepala sekolah membutuhkan kolaborasi dari guru, wakil, dan staf di sekolah untuk menuntaskan semua program sekolah. Saya tidak mungkin menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab itu seorang diri. Praktik baik ini berfokus pada pemberdayaan kepemimpinan guru, yaitu menggeser kepemimpinan sentralistik ke kolaboratif. Kolaborasi sejati adalah mengubah struktur hierarki menjadi jaringan kolaboratif, di mana ide terbaik bisa datang dari siapa saja, baik guru baru maupun guru senior. Nah, strategi apa yang saya lakukan untuk menuntaskan program sekolah, meningkatkan keterlibatan dan well-being guru, yaitu berbagi kepemimpinan secara kolaboratif dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, identifikasi profil guru, latar belakang pendidikan, bakat minat, kesehatan, dan dukungan keluarga. Kedua, membentuk tim kerja. Ketiga, menerbitkan surat tugas tim. Keempat, pembimbingan dan pelatihan tim. Kelima, transparansi pembiayaan dan anggaran. Keenam, koordinasi kepala sekolah jika kondisi tidak baik. Ketujuh, monitoring dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara diskusi terkumpul, menghimpun ide-ide dan saran perbaikan untuk peningkatan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi ini juga termasuk refleksi tim kerja untuk mengetahui kinerja yang sudah baik, kinerja yang perlu perbaikan, dan selanjutnya inovasi apa yang harus dirancang untuk pengembangan sekolah di masa yang akan datang. Hasil nyata dari program Kepala Sekolah Berbagi Kepemimpinan ini adalah yang pertama, terlaksananya program sekolah dengan baik dan tuntas, yaitu program rutin kurikulum, kesiswaan, dan sarana prasarana, serta program kemitraan dari dinas dan eksternal lainnya. Kedua, terlaksananya pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan prestasi murid meningkat seiring dengan rasa percaya diri mereka meningkat. Ketiga, kehadiran dan kepedulian guru meningkat dalam setiap kegiatan. Keempat, peningkatan inovasi. Sekolah berhasil meluncurkan program literasi lintas bidang yang melibatkan kepala perpustakaan, tim urban farming, adiwiyata, kantin sehat, dan tim kesiswaan. Program literasi lintas bidang dilaksanakan saat penampilan di lapangan pada kegiatan bercerita, kuis, dan proyek. Dampak dari praktik baik ini adalah adanya perubahan. Pertama,
Guru memiliki rasa kepemilikan ownership yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas program sekolah yang didorong dari bawah ke atas, bottom up. Kedua, menciptakan pemimpin di kalangan guru yang dapat berkolaborasi dengan tim. Ketiga, menciptakan budaya kepercayaan, trust, dan pengambilan risiko, di mana guru tidak takut untuk mencoba metode baru, bereksperimen, dan bahkan membuat kesalahan. Keempat, motivasi dan keterlibatan guru meningkat dalam setiap program sekolah dengan tingkat kepuasan yang tinggi, karena ide-ide mereka dihargai dan diimplementasikan. Pembelajaran yang saya dapatkan dari praktik berbagi kepemimpinan kepada guru, wakil, dan staf adalah bahwa setiap orang memiliki potensi pemimpin kalau diberikan tanggung jawab yang jelas dan kuat. Manfaat bagi kepala sekolah adalah efektivitas dan efisiensi waktu. Kepala sekolah dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk hubungan eksternal, menjalin kemitraan dengan orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan pemerintah setempat untuk pengembangan sekolah. Sementara operasional internal sekolah dapat didelegasikan kepada wakil kepala sekolah, staf, dan guru. Keberlanjutan program kepala sekolah berbagi kepemimpinan dijadikan sebagai budaya permanen di sekolah, sebagai hasil tindak lanjut dari evaluasi, refleksi, dan adanya rotasi serta regenerasi kepemimpinan untuk memberi kesempatan kepada guru-guru lain berkembang. Saya merasa senang karena dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas di sekolah ini dengan baik. Saya merasa di sekolah ini sangat dibutuhkan karena setiap kegiatan saya dilibatkan. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Saya juga. Saya juga. Saya tumbuh tuh bukan karena saya sendiri yang hebat, karena memang saya berada di lingkungan yang mendukung saya. Itu ceritanya. Rencana ke depan, program ini dapat dikembangkan pada pemberdayaan dan berbagi kepemimpinan kepada tenaga kependidikan menjadi ketua tim kerja untuk memimpin program dan bertanggung jawab atas keterlaksanaan dan kualitas program tersebut. Bapak, Ibu guru, dan kepala sekolah hebat, saya percaya bahwa kepemimpinan yang kolaboratif dan berbagi kepemimpinan adalah salah satu kunci kesuksesan sekolah kami. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berbagi kepemimpinan lebih banyak dan tanggung jawab dan wewenang kepada guru-guru yang kompeten. Dengan demikian, Bapak Ibu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama. Terima kasih, kami siap menginspirasi untuk Indonesia hebat.